Hai teman-teman, assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa. Jangan lupa ya selalu memakai masker. Kita akan pergi ke pasar. Jangan lupa selalu bawa tas dari rumah ya, karena kita mengurangi pemakaian kantong plastik. Kita berjalan menuju pasar sekalian berolahraga. Nah, ini kakak cantik sudah semangat. Hal pertama, kalian harus catat terlebih dahulu daftar nama-nama barang yang akan dibeli agar sesampainya di pasar kalian tidak bingung. Ada kolang-kaling, sakoteng, agar-agar, ada jelly juga ya, ada sakoteng. Nah, ini bahan-bahan yang buat bikin es buah. Bukan nanti kita mau bikin es sakoteng. Nah, es sakoteng yang endol, enak pisan. Gerejek atau gorengan, terus ada timun suri dan labu, kelapa, ubi. Pokoknya ibu ini menyediakan untuk buah-buahannya ya, jeruk, apel, nanas. Di sini juga ada grosir, toko-toko, terus jongko baju-bajunya juga untuk baju dulag ya, beli baju lebaran. Sayuran hijaunya ada sosin, kangkung, genjer, kacang panjang. Terus ini juga ada toko snack ya, yang jual snack kiloan, cemilan. Nah, berhubung kita mau bikin sop bakso ya, tuh sudah di-list ya sama si kakak. Kita nyari wortel, cari yang gede-gede kak, wortelnya biar gampang ngupasnya. Terus engkolnya cari yang bagus kak. Nih di bawahnya ada yang paling bawah. Nah, ini dia. Kita ambil kolnya, terus kita timbang ke si ibu. Kita beli juga bawang daunnya. Oh iya, kentang lupa kak, kentangnya, tomat. Tapi ini anak beda, katanya pingin bikin sayur asem mama, ditambah lagi ikan asin, ada tongkol juga, tahu ya, tahu Sumedang. Pokoknya komplit ya, di pasar tradisional juga nih buat ibu-ibu yang mau belanja dan memang biasa di pasar tradisional. Oke teman-teman, nah kita ingatkan kembali ya, hal apa saja nih untuk kalian yang akan belanja di pasar. Yang pertama, kalian itu catat terlebih dahulu daftar nama-nama barang yang akan dibeli agar sesampainya di sana tidak bingung. Yang kedua, pakai masker karena kita memang masih dalam masa pandemi. Ketiga, pakaiannya santai dan tidak berlebihan, apalagi ya kita sering ibu-ibu yang memang banyak perhiasannya, takutnya terjadi yang tidak diinginkan, jadi kita sederhana saja ya. Dan yang keempat, kalian nah ibu-ibu biasanya kan seni berbelanja itu ya, kalau tidak nawar katanya tidak afdol. Maka boleh menawar, tetapi jangan afgan atau jangan sadis ya, nanti si penjualnya bisa kesal. Yang kelima, jam buka pasar itu pagi bahkan subuh ya. Untuk kalian yang ingin mendapatkan produk lebih baik, seger gitu ya, kayak sayuran, daging, buah, maka kalian harus datang pagi-pagi. Kalau saya ini kesiangan ya termasuknya, jadi memang barang-barangnya sudah pada habis dibeli oleh pembeli yang sudah awal-awal datang ke pasar. Nah, si ibu ini lagi berhitung dulu ya, bakso tuh sama barusan sudah masuk wortel, kentang, kurma, terus tadi dede tuh ikan asin. Nah, totalnya 45.000. Yeay, hemat teman-teman ya kalau belanja di pasar tradisional. Dan yang keenam, kita belanja di pasar itu mendukung usaha kecil. Dengan kalian berbelanja di pasar tradisional, maka secara tidak langsung mendukung ekonomi atau menggerakkan ekonomi lokal dari mulai petani dan usaha-usaha kecil.
Sudah beres belanja di pasar, akhirnya kita pulang. Nah, pulang kita ambil jalan motong ya, kita lewati hutan-hutan. Biasanya ini kalau naik angkot nggak terlalu lama ya, hanya beberapa menit gitu sampai depan rumah. Cuman ini kita memang olahraga, kita ambil jalan motong ke hutan-hutan bambu ya. Ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.